masuk akal. Marc Marquez crash lalu juara. Bos Ducati sampai tak percaya di Jerez. Sebuah balapan yang seharusnya berakhir dengan kekecewaan justru berubah menjadi salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah sprint race MotoGP. Apa yang dilakukan Marc Marquez di Circuito de Jerez bukan sekedar kemenangan. Ini adalah kombinasi antara insting, keberanian, dan keputusan sepersekian detik yang mengubah segalanya. Balapan sprint kali ini sejak awal sudah memperlihatkan tanda-tanda tidak biasa. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para pembalap dan tim berada dalam tekanan tinggi. Trek yang awalnya kering perlahan berubah menjadi licin ketika hujan mulai turun, menciptakan situasi yang sulit diprediksi bahkan oleh tim-tim terbaik sekalipun. Marc Marquez memulai balapan dari pole position, dan seperti yang diperkirakan banyak pihak, ia langsung mengambil alih kendali lomba. Dengan kecepatan yang agresif namun terukur, Marc Marquez melesat di depan, meninggalkan para rivalnya tanpa kesempatan untuk mendekat. Dalam beberapa lap awal, ia tampak berada di jalur kemenangan yang nyaman. Namun, segalanya berubah drastis saat hujan mulai turun. Grip lintasan menurun, visibilitas terganggu, dan ritme balapan mulai kacau. Marc Marquez yang dikenal dengan kemampuan adaptasinya terlihat mulai mengurangi kecepatan. Keputusan ini membuka celah bagi adiknya, Alex Marquez, untuk mengambil alih posisi terdepan. Di titik ini, strategi menjadi faktor penentu. Tim mulai mempertimbangkan opsi pergantian motor ke setelan hujan. Beberapa pembalap ragu. Sebagian lainnya bertahan di lintasan, berharap kondisi tidak semakin buruk. Marc Marquez sendiri sempat tetap bertahan, mencoba membaca situasi yang berkembang sangat cepat. Hingga akhirnya, momen krusial itu terjadi. Di salah satu lap penting, Marc Marquez kehilangan kendali dan mengalami crash. Insiden ini seolah mengakhiri harapannya. Dalam kondisi normal, jatuh di tengah balapan sprint dengan waktu yang terbatas hampir pasti berarti gagal finish di posisi kompetitif. Namun, yang terjadi berikutnya justru di luar ekspektasi. Marc Marquez segera bangkit, kembali ke motornya, dan langsung menuju pit lane. Tanpa membuang waktu, ia mengganti motor dengan setelan khusus untuk kondisi hujan. Keputusan ini terbukti menjadi titik balik yang menentukan arah balapan. Sementara itu, lintasan berubah menjadi arena chaos. Hujan turun semakin deras. Banyak pembalap terlambat mengambil keputusan untuk masuk pit, sehingga kehilangan grip dan satu persatu mengalami crash. Ada pula yang salah strategi, tetap menggunakan setelan kering terlalu lama, hingga akhirnya kehilangan posisi. Kondisi ini menciptakan kekacauan total di klasemen sementara. Dan di tengah kekacauan itu, Marc Marquez mulai bangkit. Dengan motor yang lebih sesuai kondisi lintasan, ia melaju dengan kepercayaan diri tinggi. Satu persatu pembalap di depannya disalip dengan manuver agresif namun tetap presisi. Keunggulan pengalaman dan insting balapnya terlihat jelas di fase ini. Tak butuh waktu lama, ia kembali ke barisan depan. Di momen penentuan, Marc Marquez berhadapan dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, yaitu Francesco Bagnaia. Dalam duel yang berlangsung cepat, Marc Marquez menunjukkan determinasi tanpa kompromi. Ia melancarkan overtaking yang bersih dan efektif, mengambil alih posisi terdepan. Dari situ, ia tidak lagi terkejar. Marc Marquez akhirnya melintasi garis finish sebagai juara, sebuah hasil yang terasa mustahil jika melihat situasi beberapa lap sebelumnya. Francesco Bagnaia mengamankan posisi kedua, sementara Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team melengkapi podium di posisi ketiga. Reaksi paling mencolok datang dari pihak Ducati, khususnya Davide Tardosi. Dalam pernyataannya, Tardosi mengaku tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kami pikir semuanya sudah selesai ketika Marc terjatuh. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit untuk kembali. Tapi yang dia lakukan hari ini benar-benar di luar nalar. Ini bukan hanya soal kecepatan, ini soal mentalitas juara. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Ducati mengamankan 2 posisi teratas menjadi bukti kekuatan tim di tengah kondisi ekstrim. Kami melihat kombinasi sempurna,
antara strategi, keberanian, dan kemampuan membaca situasi. Mark menunjukkan itu dengan sangat jelas. Kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin dalam klasemen. Ini adalah pernyataan kuat bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP. Dalam kondisi normal, ia cepat. Dalam kondisi sulit, ia justru menjadi lebih mematikan. Dan di Jerez, di tengah hujan, chaos, dan tekanan luar biasa, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Ia tidak hanya kembali, ia datang untuk menang. Ada yang tak biasa di Ducati. Dani Pedrosa heran dengan Marc Marquez tertahan saat adiknya bersinar. Situasi ini tidak sesederhana Marc Marquez kalah cepat. Ada dinamika teknis, psikologis, dan struktural di dalam tim yang membuat komentar Dani Pedrosa terasa sangat relevan dan tajam. Dunia MotoGP kembali dibuat bertanya-tanya. Bukan karena siapa yang tercepat, melainkan siapa yang tidak. Saat Alex Marquez tampil mengejutkan dengan merebut posisi tercepat bersama tim satelit Gresini, dan Fabio Di Giannantonio mengamankan posisi kedua bersama VR46 Racing Team, sorotan justru mengarah pada satu nama besar, Marc Marquez. Pembalap tim pabrikan Ducati itu hanya mampu finish sebagai yang tercepat keempat, hasil yang secara angka terlihat aman, tetapi secara konteks justru memicu tanda tanya besar. Disinilah Dani Pedrosa angkat bicara. Sebagai mantan rival sekaligus pengamat tajam yang kini berperan sebagai test rider KTM, Pedrosa melihat sesuatu yang tidak sinkron. Secara teknis, Ducati tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Performa motor Desmosedi GP26 kembali kompetitif di berbagai sektor. Akselerasi, stabilitas pengereman, hingga kecepatan keluar tikungan. Fakta bahwa dua motor satelit mampu menguasai posisi teratas adalah bukti konkret bahwa paket motor mereka bekerja dengan sangat baik. Namun justru di tengah momentum itu, performa Marc Marquez terlihat belum sepenuhnya menyatu. Pedrosa secara implisit mempertanyakan, bagaimana mungkin motor yang sama bisa membawa pembalap satelit ke puncak, sementara pembalap utama masih tertahan. Ini bukan sekedar soal kecepatan satu lap. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Gaya balap Marc Marquez sangat spesifik. Selama bertahun-tahun bersama Honda, ia membentuk insting balap yang ekstrim, late braking agresif, kontrol sliding yang presisi, dan kemampuan menyelamatkan motor di batas limit. Inilah yang membuat proses adaptasi tidak instan, bahkan untuk pembalap sekaliber Marc Marquez. Keberhasilan Alex Marquez justru mempertegas situasi ini. Sebagai pembalap yang lebih netral secara gaya balap dan tidak membawa kebiasaan ekstrim seperti kakaknya, Alex mampu beradaptasi lebih cepat dengan karakter Ducati. Ia mengalir bersama motor, bukan memaksakan motor mengikuti gaya balapnya. Hasilnya, efisiensi, konsistensi, dan pada akhirnya, kecepatan. Ini bukan berarti Alex lebih cepat secara absolut, tetapi dalam konteks kesesuaian dengan motor, ia sedang berada di titik yang lebih ideal. Selain aspek teknis, ada dimensi lain yang tidak kalah penting, tekanan mental. Marc Marquez datang ke Ducati dengan ekspektasi besar, membawa Ducati kembali dominan sebagai pemain utama, dan membuktikan bahwa dirinya masih elit setelah berbagai cedera. Mengalahkan bayang-bayang masa lalu. Namun ketika hasil belum sesuai harapan, tekanan itu bisa berubah menjadi beban. Terlebih ketika pembalap satelit, bahkan adiknya sendiri, justru tampil lebih kompetitif. Pedrosa memahami betul situasi ini. Ia pernah berada di posisi yang sama. Pembalap dengan ekspektasi tinggi, tetapi harus berhadapan dengan realitas lintasan yang tidak selalu sejalan. Pertanyaan terbesar sekarang, apakah ini tanda masalah serius atau justru fase normal dalam proses adaptasi? Jika melihat sejarah, Marc Marquez bukan tipe pembalap yang butuh waktu lama untuk bangkit. Namun Ducati juga bukan motor yang mudah ditaklukkan tanpa kompromi. Ada dua kemungkinan skenario. Marquez mulai menemukan titik temu dengan Ducati. Jika ini terjadi, performanya bisa melonjak drastis. Dan kritik seperti dari Pedrosa
akan berubah menjadi motivasi. Ketidaksesuaian gaya terus berlanjut. Jika tidak ada penyesuaian signifikan, Marquez berisiko terus berada di belakang pembalap Ducati lainnya. Sebuah situasi yang jelas tidak ideal bagi tim pabrikan. Komentar Dani Pedrosa bukan kritik keras, melainkan alarm halus. Ia melihat potensi besar Ducati yang mulai bangkit, tetapi juga melihat celah yang belum tertutup, yakni performa pembalap utamanya. Dalam dunia MotoGP, detail kecil bisa menentukan segalanya. Dan saat motor sudah kompetitif, sorotan otomatis berpindah ke pembalap. Kini, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan menjawab keraguan itu di seri berikutnya? Atau justru fenomena motor cepat, pembalap tertahan akan terus berlanjut? Satu hal yang pasti, balapan ini masih jauh dari selesai.